Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. How are you today? Okay, today with Miss Afitri, we will learn about obligation, must, and must not. Obligation expressions that we will learn. Jadi ekspresi obligations yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada must, kemudian ada must not, dan juga ada have to. Nah, sekarang sebelum Bu Fitri jelaskan what is obligation, jadi sebelum Bu Fitri jelaskan apa itu obligasi, coba kita perhatikan gambar pada layar. Nah, kira-kira maksud dari gambar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi maksud dari gambar di layar itu adalah sebuah larangan. Bagaimana kata-kata dalam bahasa Inggrisnya? You must turn off your cell phone. Kamu harus mematikan HP kamu. Nah, ini hanya contoh loh ya. Nanti jangan-jangan dimatikan beneran HP-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan obligation? What is obligation? Obligation atau obligasi adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Jadi keharusan, you must turn off your cell phone. Jadi kamu harus mematikan HP kamu. Sekarang kita pelajari obligation must. Nah, must, jadi obligation must digunakan ketika ingin mengungkapkan sebuah keharusan dalam bahasa Inggris. Jadi dalam keharusan kita ungkapkan dengan menggunakan must. Example, contohnya, we must wear a mask if we go outside. Kita harus mengenakan masker saat keluar rumah. Ya. Selanjutnya, nah bagaimana ketika dalam kalimat tanya, why must you study harder? Mengapa kamu harus belajar lebih giat? Nah, sekarang ada perbedaan antara must dan have to. Jadi must kemudian have to memiliki arti yang sama, artinya adalah harus. Jadi must dan have to digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Example, we must wear a mask if we go outside. Kita harus mengenakan masker saat keluar rumah. Sama, we have to wear a mask if we go outside. Kita harus mengenakan masker saat keluar rumah. Nah, sekarang catatan. Ini yang harus sangat diperhatikan ya. Must, have to, dan must not yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita lihat dulu rumusnya. Di sini ada subject, have to atau has to, kemudian verb one. Jadi have to dan has to. Kenapa have to dan has to? Sama dengan do dan does. Have digunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan has to digunakan ketika subjeknya itu adalah orang ketiga, she dan he. Sekarang langsung kita lihat contohnya. We have to. Jadi subjeknya we have to. Kemudian kata kerjanya bentuk pertama wear. We have to wear uniform at school. Kita harus mengenakan seragam di sekolah. Nah, kata kerjanya
tidak boleh wearing. We have to wearing uniform at school. Salah, karena wearing ini termasuk bukan bentuk kata kerja bentuk pertama karena sudah mendapatkan imbuhan ing, jadi tidak boleh. Jadi harus wear. We have to wear uniform at school. Bagaimana dengan must? Rumusnya adalah subject, must, and verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I must. Subjeknya I, kemudian must. Kata kerja bentuk pertama, study. Harder. Saya harus belajar lebih giat. Bagaimana kalau studying? I must studying harder. Salah, karena studying bukan kata kerja bentuk pertama. Kemudian bagaimana kalau studied? Study juga salah, karena studied itu adalah kata kerja bentuk kedua dan ketiga. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Ketika dalam sebuah kalimat tanya, katakan kalimat pernyataan, sekarang bagaimana ketika menjadi kalimat tanya? Rumusnya adalah must, jadi must-nya digeser ke depan, must subject plus verb one. Contohnya, must we study harder? Haruskah kita belajar lebih giat? Studied nggak bisa, salah ya. Studying juga salah. Kemudian bagaimana dengan have to dan has to? Kita harus menggunakan do or does. Do digunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan does kita gunakan ketika subjeknya adalah she dan he. Ya, do, I. Jadi kenapa menggunakan do bukan does? Karena subjeknya adalah I. Do I have to wear uniform at school? Apakah saya harus mengenakan seragam di sekolah? Wearing jelas salah karena kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kita menggunakan wear. Okay, next. Nah, sekarang obligation must not atau mustn't. Must not kita gunakan ketika ingin mengungkapkan sebuah ungkapan ketidakharusan. Kalau must dan have to tadi kan keharusan. Nah, kalau must not itu ketidakharusan dalam bahasa Inggris. Nah, rumusnya adalah subject must not plus verb one. Jadi sama, semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. The student must not play a game during study time. Siswa tidak seharusnya, berarti sebuah larangan, tidak seharusnya bermain game pada saat jam pelajaran atau pada saat jam belajar. Lalu bagaimana ketika must not itu digunakan untuk kalimat tanya? Nah, contohnya W questions atau do, does, plus must not. Jadi kata tanyanya itu bisa berbentuk W question, yaitu what, where, why, dan sebagainya. Kemudian atau bentuknya do, does, plus must not, plus verb one. Contoh, what mustn't we do after meals? Apa yang tidak seharusnya atau tidak harus kita lakukan setelah makan? Oke, sampai sini paham ya? Do you understand all? Oke, next. Nah, sekarang untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tadi sudah Bu Fitri jelaskan dari must, must not, juga have to.
Tugas pertama, tulis dan rangkum materi hari ini di buku catatan masing-masing. Nanti catatannya bisa difoto, dikirimkan ke guru mapel masing-masing. Tugas yang kedua, kerjakan soal yang ada di Google Form yang sudah Bapak Ibu guru cantumkan di Google Classroom. Okay? I think enough for today. Thank you for your attentions. Good luck for you all. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.